Shalom Artlaner, shalom, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam. Puji Tuhan, kita bertemu lagi pada malam ini dalam program Solo Worship dan tetap bersama-sama dengan kami di sini. Dan tema kita malam ini adalah Build Your Family in God. Haleluya. Dan seperti biasa, kami tidak sendirian, kami ada berempat di sini. Hamba-hamba Tuhan yang setia di sini. Di depan saya ada Pastor Hendro Saputra. Shalom. Lalu di tengah ada anak muda yang ganteng namanya Jeremy Jordan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Jeremy Jordan adalah putra daripada Pastor Hendro. Puji Tuhan. Dan di sebelah kiri saya adalah tulang rusuk saya yang selalu setia. Shalom. Apa kabar Ibu? Baik, luar biasa. Shalom semuanya. Haleluya. Dan seperti biasa kami akan terus 1 jam ke depan bersama-sama dengan Heartliners. Kita akan sharing tentang bagaimana kita membangun keluarga bersama dengan Tuhan. Amin. Artinya keluarga di sini adalah keluarga Tuhan ya. Amin. Karena di saat Tuhan hadir di dalam keluarga, maka segala sesuatunya akan indah. Amin. Jadi bangunlah keluarga di dalam Tuhan supaya kita terus merasakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Baik, kita mulai, sister. Mari Heartliners dimanapun saudara berada yang sudah bergabung dengan kami pada malam hari ini, juga para pendengar radio 100,6 FM Heartline, mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita bersyukur di malam yang indah ini. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Rencanamu luar biasa buat kami. Amin. Terima kasih Tuhan, pimpin kami Roh Kudus. Kami akan maju terus, kami akan terus berjalan bersama denganmu. Dan pada malam ini kami akan
mulai siarnya pada malam ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita semua mau diberkati Tuhan, katakan Amin. Tuhan berkati. Haleluya. Malam ini dengan tema Build Your Family, kita akan membahas tentang apa yang harus kita lakukan bersama-sama dengan keluarga kita di rumah. Jadi kita gak usah lihat kondisi apapun yang sedang kita alami, lagi susah, lagi senang, atau lagi ribut, suami istri, anak dengan anak, anak dengan orang tua dengan anak, atau orang tua dengan menantu, menantu dengan orang tua. Sekarang kita sisihkan itu dulu, pinggirkan dulu. Sekarang kita lihat apa yang Tuhan mau sampaikan pada malam ini. Amin. Silakan Pastor Hendro. Terima kasih, Brother Ritter dan Sister Valen. Puji Tuhan, terima kasih. Dan dimanapun Anda berada, selamat malam. Dan saya ucapkan sekali lagi selamat tahun baru 2021. 2021. Menjadi tahun anugerah buat setiap kita, keluarga Kristen tentunya, yang Tuhan berikan buat kita semua secara cuma-cuma, di mana tahun ini kita masih menghadapi masa pandemi. Iya. Dan tentunya dalam masa pandemi ini adalah masa yang Tuhan sudah rencanakan buat setiap keluarga Kristen, setiap keluarga Tuhan. Dan tentunya kita harus menikmati dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam Bapa. Malam hari ini saya didampingi oleh anak-anak saya, Jeremy Jordan. Puji Tuhan. Ya, anak saya yang ketiga. Puji Tuhan. Sebenarnya saya mau bersama-sama dengan istri dan anak yang paling kecil. Iya. Cuman kondisi sedang kurang enak badan, jadi Iya. anak yang kecil mesti dirawat oleh maminya. Iya. Puji Tuhan. Tapi tidak mengurangi sukacita malam hari ini. Saya percaya biarlah apa yang menjadi sharing kami malam hari ini menjadi berkat buat Hardeno dimanapun Anda berada. Amin. Puji Tuhan. Stay at home menjadi satu pernyataan khusus buat saya, tentunya buat saudara sekalian juga. Mengapa stay at home ini menjadi satu sesuatu yang unik di tahun 2020, juga di tahun 2021. Karena memang rancangan Tuhan itu sangat luar biasa. Amin. Saya pun tidak punya rancangan yang apa yang Tuhan rencanakan. 2020 saya punya banyak sekali big plan yang saya pengen ini, pengen itu. Iya, betul. Tapi ternyata apa yang saya rencanakan bukan di hati Tuhan. Iya. Tapi ternyata saya renungkan stay at home, di mana di masa pandemi menjadi satu peringatan khusus dalam protokol kesehatan tentunya di seluruh dunia. Ini menjadi satu peringatan buat saya pribadi untuk saya lebih dalam lagi mengerti akan kebaikan Tuhan, mengerti akan rencana Tuhan, mengerti bahwa masa-masa yang sedang kita alami adalah masa penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. So, kita sudah dipersiapkan Tuhan dalam tahun-tahun ini untuk masuk di dalam satu kerajaannya, yaitu kerajaan Allah, kerajaan surga. Dan kita, anak-anak Tuhan, sudah diberikan pengertian khusus bahwa kita sudah mulai belajar dari sekarang untuk kita bersama keluarga kita, bersama dengan keluarga Allah, untuk kita mempersiapkan kehadiran Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu, malam hari ini kita mau belajar apa yang Tuhan mau, bahwa kita akan tinggal di satu tempat, the highest place yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Tetapi kalau kita tidak siap untuk masuk dalam tempat yang Tuhan sediakan, maka kita menjadi orang-orang yang gagal. Maka kita menjadi orang-orang yang tidak bisa masuk dalam satu kerajaan itu. Tertinggal ya, kita akan ketinggalan. So,
ini kesempatan kita. Amin. Mumpung ada stay at home, mumpung ada pandemi ini, di mana kita ada PSBB tadi kata Pak Peter, diperpanjang lagi, itu jangan membuat kita galau. Ya, wah, kayak kemarin saya ke mall jam 7 malam sudah tutup, ya kan? Nggak apa-apa, kita enjoy aja. Tapi mari kita belajar merenungkan apa maksud Tuhan tentang hal ini. Dan malam hari kita mau belajar. Tuhan seperti yang beberapa minggu yang lalu Tuhan menginginkan bahwa kita mengadakan satu hubungan yang intim dengan Tuhan secara vertikal tentunya. Dan kita sudah bahas beberapa minggu yang lalu. Hari ini kita mau belajar semua tentang bagaimana kita membangun hubungan secara horizontal, khususnya dengan keluarga. Mengapa saya katakan khusus dengan keluarga? Karena keluarga menjadikan prioritas kedua dalam membangun hubungan. Dikatakan dalam 1 Timotius 3 ayat 5 demikian. Jikalau seseorang tidak tahu menghalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Kalau keluarga kecilnya aja kita nggak bisa urus. Bagaimana kita bisa mengurus banyak jemaat yang banyak? Jadi kadang-kadang orang ada yang mementingkan mengurus jemaat yang besar, tapi keluarganya berantakan. Terabaikan ya bro. Malam ini Tuhan bilang ini firman Tuhan mengatakan prioritas kedua, keluarga menjadi sesuatu yang penting dalam membangun hubungan dengan sesama. Kali ini kita mau belajar bagaimana menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Saudara, kalau bicara dengan keluarga yang diberkati Tuhan, bukan berarti keluarga itu harus kaya, bukan berarti keluarga itu harus hidup dalam kemewahan. Tidak. Saya merasakan hal ini dan saya mengambil beberapa poin nanti bahwa keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang mempunyai rumah tangga yang bahagia. Malam hari ini kita akan baca dalam perikopnya Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Bisa Jordan membacakan ayat ini? Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Amin. Puji Tuhan. Dalam perikop ayat ini sangat jelas sekali bahwa bukan kita memiliki kepandaian untuk melayani, tetapi istri, anak-anak tidak menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ada 3 hal kunci utama yang menjadi standar kita, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam perikop ayat 1 sampai 6 akan saya bagi 3 poin. Yang pertama adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Situ digarisbawahi di ayat yang pertama bahwa keluarga yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Saudara, dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 juga dikatakan demikian. Sebab inilah kasih kita kepada Allah. Orang yang mencintai Tuhan, maka hidup kita harus menuruti perintah-perintahnya. Jadi katakan perintah-perintahnya adalah tidak berat. Nah, seringkali kita mencintai Tuhan. Kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kita nggak mau menuruti perintahnya, maunya kita sendiri. Di dalam perikop yang pertama, di dalam poin yang pertama, saya mengatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan, pastinya orang itu depends on God. Orang itu hidupnya tergantung sama
artinya percaya bahwa Tuhan itu berdaulat penuh atas hidupnya. Ya. Percaya bahwa Tuhan menjadikan center dalam hidup kita. Saudara, apa yang dimaksudkan dengan center dalam kehidupan kita? Artinya segala apa yang kita lakukan dalam keluarga, kita bukan karena keinginan kita sendiri, tetapi kehendak Tuhan. Kita rela untuk memikul salib Yesus. Katakan dalam firman Tuhan, syarat untuk mengikuti Yesus, kita mesti memikul salib, kita mesti menyangkal diri, dan mengikuti Yesus. Malam hari ini kita belajar. Saya juga belajar dalam keluarga saya, bagaimana menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Tadinya saya pikir kalau saya sebagai kepala keluarga, saya sudah takut akan Tuhan, saya sudah melayani sendiri dan anak-anak diam di rumah, istri diam di rumah, ya sudah cukup. Tapi Tuhan bilang dalam ayat berikutnya, bahwa syarat menjadi standar untuk keluarga yang diberkati Tuhan itu bukan personal, tapi Tuhan mengatakan di ayat yang ke-3 dikatakan istri menjadi pohon anggur yang berbuah banyak, anak-anak menjadi tunas. Apa dikatakan itu di situ? Anak-anak menjadi tunas daripada pohon zaitun. Saudara, keutuhan keluarga itu bukan tergantung bagaimana imam. Keberhasilan keluarga itu bukan tergantung bagaimana kepala keluarga melakukan sesuatu, melakukan pekerjaan, tapi bagaimana yang akan disambung di poin kedua, yaitu bagaimana keluarga itu mengalami satu kebersamaan dalam melakukan segala sesuatu. Amin. Di poin yang kedua dikatakan di ayat yang ke-34, seperti yang tadi saya katakan, bahwa istri menjadi bagian daripada pohon zaitun yang berbuah banyak. Saudara, saya merasakan bahwa dalam keluarga itu sangat diperlukan yang namanya kebersamaan. Persatuan kebersamaan dikatakan dalam satu istilah yang paling populer sekarang, United by God's Love. Ya, dia adalah satu kesatuan keluarga antara istri, anak, dan satu keluarga besar. Apa sih yang sebenarnya kita mau bangun dalam kebersamaan ini? Yang pertama, kita membangun karakter kita. Karakter building kita. Itu kita harus persiapkan untuk menuju dalam kerajaan surga. Bukan membangun bangunan yang mewah, bukan membangun bangunan eksteriornya, bukan. Tapi bagaimana kita membangun karakter building kita. Dulu yang saya suka marah, dulu saya egois. Bagaimana kita bisa mempersatukan bersama dengan keluarga, membangun building karakter kita, karakter ilahi, di mana Yesus punya standar daripada karakter kita. Itu segambar dan serupa dengan Yesus. Apa yang segambar dan serupa? Bukan wajah Yesus, bukan. Tapi yang segambar dan serupa adalah karakter Yesus. Itu ada di dalam keluarga kita. Ini sudah mau menambahkan apalagi yang perlu, ya kan, supaya kita menjadi keluarga yang bahagia, diberkati. Menurut aku sih untuk memiliki keluarga yang bahagia itu terutama itu harus saling menghargai, antara anak juga harus menghargai orang tua, tapi juga orang tua harus menghargai anaknya juga. Misalnya itu misalkan aku nih punya ide atau punya pendapat lah, jangan misalkan jangan gini-gini. Itu orang tua juga kadang-kadang harus mendengarkan saran anaknya juga. Betul, jangan cuma anaknya doang harus dengerin saran orang tua. Itu sih paling.
Luar biasa. Saya ditegur banget malam hari ini. Boleh nggak? Oh, ini luar biasa. Jadi begini, Jordan benar, sangat betul. Kenapa? Karena di dalam firman juga kita harus saling menghargai, harus saling menghormati satu dengan ramah satu dengan yang lain. Salah satunya ini konteksnya adalah memang hormatilah orang tuamu dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 1. Dikatakan dalam Tuhan. Berarti apapun, seperti apapun orang tua kita harus menghormatinya. Tetapi jangan juga lupa bahwa anak-anak kita sudah dewasa, ya. Misalnya seperti Jordan, seorang remaja, ya. Jadi Jordan dalam hal ini berusaha menyampaikan bahwa baiklah kita sebagai orang tua memberi tempat, space, ya, kasih juga space, bahwa saran-saran mereka, karena kita tahu anak-anak kita didik di dalam Tuhan, mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka juga melayani Tuhan. Berarti kan ada hikmat juga. Tuhan bisa memakai siapa aja untuk memberkati kita, untuk menolong kita. Bisa pakai anak-anak kita, memberikan hikmatnya bagi anak-anak untuk kasih saran atau pendapat. Ya begitu juga, saya juga jujur kepada anak-anak kita juga begitu. Kadang kita lemparkan saran. Bagaimana menurut kamu? Bagaimana menurut kamu? Artinya gini, anak-anak udah dewasa, ini kita bicara young people, ya. Dia remaja, dia youth, dia udah dewasa muda. Jadi intinya adalah bagaimana kita orang tua juga kasih telinga juga, kasih space juga, artinya tempat untuk mereka, ya. Wah, ini udah seru banget nih. Puji Tuhan Jordan. Jadi nanti ada lagi, nggak apa-apa. Nanti kita rindu juga mendengar supaya mewakili anak-anak muda dan anak-anak dewasa muda yang dewasa. Juga bagaimana pendapat mereka, kerinduan mereka, kita bisa dengar juga dari Jordan. Ini kan curahan isi hati. Iya. Curhat. Tapi gak apa-apa, sebagai orang tua kita juga harus dengar. Gak apa-apa. Dan tidak semuanya salah. Iya. Dan itu baik. Ya, kita lakukan aja. Dan itu buat kebaikan anak-anak kok, bukan kita juga. Kalau anak-anak saya kan masa kita nggak suka, iya kan? Nah, jadi Heartliners lakukan yang terbaik. Bahwa kalau kita mendengar suara anak-anak kita juga, itu kita juga nggak salah loh. Apalagi mereka punya saran, dan itu pasti yang terbaik. Dan mereka juga di dalam Tuhan, ya. Otomatis. Kita tahu bahwa Tuhan ada juga di dalam anak-anak kita. Betul. Puji Tuhan, haleluya. Saling menghargai. Wah. Amin. Ini Tuhan. Bagi orang-orang tua mungkin gengsi, ya. Iya. Berdepanannya kadang-kadang kita gengsi loh. Ya. Tapi hari ini anak muda, ya. Anak zaman now. Dia berani mengutarakan sesuatu. Betul. Saya pun juga merasakan, wah, ada sesuatu yang saya. Seringkali saya tuh gengsi. Dia masih anak-anak. Kenapa, ya? Kita mesti mendengar perkataan dia. Tapi kadang-kadang perkataannya itu ternyata membawa hikmat buat kita. Betul. Kadang buat taruh hikmat buat anak kita, untuk disampaikan buat kita, mengingatkan kita, mereminder kita, supaya kita sadar apa yang kita lakukan itu mungkin salah, atau mungkin dalam segi bisnis, segi pelayanan. Anak itu mengingatkan dengan buat kita. Sehingga kita menomor sekian kan, oh anak kan masih baru dewasa gitu. Thank you. Ini anak-anak zaman now yang bisa memberikan inspirasi buat orang tua. Generasi Yeremia. Nah, benar sekali Brother Hendro. Sebenarnya apa yang dikatakan Jordan itu kita harus pikirkan dan perhatikan sebagai orang tua. Karena Brother Hendro dan Mami itu udah mengajarkan Jordan firman Tuhan, mengajar melayani, menyembah Tuhan, bagaimana hidup takut akan Tuhan. Dan ini buahnya, gitu brother. Sebenarnya apa yang dia lakukan, saran seperti tadi ya, ada pendapat, coba aku didengerin dong, istilah seperti itu. Seperti firman Tuhan ini katakan dalam Ulangan 6 ayat yang ke-7. Ya, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, artinya di sini kita hidup sama anak-anak kita makan bareng, ya, kita jalan bareng. Bahkan tadi dari poin pertama bilang
kita harus mengajak anak-anak kita hidup takut akan Tuhan, melayani bareng, ya brother, begitu ya. Yes. Memuji Tuhan bareng, masuk di dalam pekerjaan ladang Tuhan bareng-bareng. Artinya anak-anak akhirnya masuk di dalam kebenaran firman Tuhan yang poin 1 tadi. Hidup takut akan Tuhan, hikmat Tuhan datang, Jordan menerima itu semua, dan akhirnya dia bisa memberi saran. Dan kita percaya dan kita sangat bersuka cita supaya itu berkat, brother. Bahwa ada saran-saran. Saya juga bersama anak saya, Izzy, juga kami suka ngobrol. Kadang kita memilah begini, brother. Dia berbicara sebagai koridor hamba Tuhan. Kita menghargai dia sebagai hamba Tuhan. Bahkan Abigail sekalipun, anak kita yang kecil. Kadang memang hanya celetukan 1 atau 2 words gitu ya. Tapi ternyata, benar juga. Jangan gitu Pak. Iya kayak gini. Coba deh, benar juga. Kadang-kadang kita memilah gini. Dia sebagai anak memang kadang-kadang memang ada waktunya untuk mendengar orang tua. Tapi ada waktunya karena kita bicara young people, remaja, dia menuju dewasa muda. Jordan sekarang ya Joya, puji Tuhan berkuliah, mantap, luar biasa, semangat ya, tetap jadi berkat buat generasimu, teman-teman kamu ya. Jadi intinya gini, biarlah mereka dengan dunia mereka menjadi berkat, membawa amanat agung itu. Dan di rumah kita udah nasihatin bahwa keluar itu adalah keputusanmu. Di rumah juga memang ada keputusan, tapi kita di sini saling menghargai. Artinya make a space, make a little space buat anak-anak kita. Kita berbicara young people, kita berbicara remaja dan seorang yang menuju dewasa muda. Puji Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini adalah firman yang kita harus ingat. Dan saya yakin dan percaya, ini poinnya makin seru. Silakan brother Andrew. Kebersamaan, togetherness. Amen. Ternyata itu poin yang sangat penting dalam satu keluarga. Amin. Saya mau menanyakan pada Jordan, kira-kira sederhana aja, kebersamaan apa yang kita lakukan dalam, enggak setiap hari sih ya kan? Dalam 1 minggu 1 kali, apa yang kita lakukan? Kebersamaan itu ya bisa dalam bentuk misalnya dalam makan bareng juga itu sebenarnya dalam bentuk kebersamaan sih sebenarnya. Amin, puji Tuhan, yes. Makan bareng, ya. Mungkin makan sore bareng, ya. Tapi kalau pergi bersama-sama itu pasti itu seminggu sekali kita family time, makan keluar, karena mungkin di dalam rumah bosan, kita makan keluar bareng. Suasana yang luar biasa. Kita nonton ibadah online bareng. Puji Tuhan. Itu dalam masa pandemi, dalam stay at home itu beda loh. Itu dengan nonton sendiri ya. Beda. Dimana kita bisa seperti suasana surga ada di dalam rumah kita. Anak yang kecil, saya punya anak yang 3 tahun kecil, Ken. Dia sudah bisa merasakan bahwa kalau habis minggu Sabtu gitu, dia tahu, ya kan? Dia udah tahu. Dia sebut mau kemana, ya kan? Oh, kemana, ya kan? Lucu, luar biasa. Memang kayak kemarin kita ke mall cuma tinggal 2 jam saja. Tapi kebersamaan itu tidak harus dengan waktu yang panjang. Tapi dengan 1-2 jam kita bersama ngobrol, ngopi, kualitasnya ya kan? Tapi quality time-nya itu ada. Saya berharap teman-teman semua trainer jangan lupakan keluarga. Pemerintah mengadakan satu protokol stay at home. Itu bukan sesuatu yang membuat kita galau. Tapi seharusnya kita harus memiliki satu rasa home sweet home. Amin. Dimana keluar rumah itu menjadi satu tempat buat kita untuk bersekutu tentunya dengan keluarga. Jangan, saya punya satu ilustrasi di mana keluarga saya, adik saya, itu di Amerika tuh rumahnya gede sekali, ya. Ada kolam renang, ada semuanya komplit di rumah itu. Cuma mami saya mengatakan, mami saya berdoa pas tinggal di sana. Dia mengatakan,
dia merasa loneliness, merasa kesepian. Iya. Dimana istri, adik saya setiap harinya harus keluar bekerja, pulang larut malam, suaminya juga, anak-anaknya sudah pada besar dan dewasa, tidak bisa diandalkan untuk tinggal di rumah. Iya. Nah, mami saya sebagai penunggu nyamuk di rumah sendiri. Ke larut malam dia lihat kolam renang, airnya mengalir tapi nggak ada yang berenang. Dengan garasi ada beberapa mobil yang nggak dipakai. Jadi saya merasakan home sweet home itu menjadi bagian yang penting. Saat sekarang saat kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Karena Tuhan nantinya menginginkan kita untuk kita tinggal bersama-sama dalam keluarga Allah, di dalam satu tempat yang khusus, yaitu kerajaan Allah, di mana di sana semuanya sudah disediakan. Tidak perlu ya kita cari mobil, semuanya sudah disediakan, makanan semuanya kok. Dan bagaimana kita membangun hubungan satu dengan yang lain. Dan Tuhan suruh kita untuk kita belajar mulai dari skup yang kecil, yaitu rumah tangga. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Kita akan lanjut di dalam satu poin yang terakhir. Kemarin tadi poin yang pertama, keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Poin yang kedua, keluarga yang mengalami satu kebersamaan. Togetherness di dalam keluarga. Kebersamaan untuk membangun karakter, building kita, meninggalkan egois kita, meninggalkan kehendak kita, menjadi bersama-sama bersatu untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan poin yang ketiga adalah keluarga yang melayani. Haleluya, amin. Saudara, melayani itu bukan berarti kita harus berada di dalam persekutuan, di dalam gereja yang besar. Mungkin saat ini kita tidak bisa bersekutu dalam satu tempat yang besar, dalam satu tempat ibadah. Tapi apakah terus kita pesimis bahwa kita tidak bisa melayani lagi? Justru ini adalah kesempatan buat kita. Untuk kita lebih lagi bersama dengan keluarga untuk melayani. Raja segala raja, melayani imam besar kita, melayani juru selamat yang menyelamatkan kita untuk kita masuk dalam kerajaan surga. Siapa dia? Yesus Tuhan. Tepuk tangan yang Ya, seperti pujian ini yang mengatakan bagaimana kita bersama keluarga kita melayani Tuhan. Mari datang di hadirat Tuhan bersama keluargamu, bergandengan tangan bersepakat, sehingga janji Tuhan kita akan alami bersama keluarga kita. Kita naikkan pujian ini bersama, katakan haleluya, terima kasih Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan sehati berjanji setia, sampai akhir. Mengasihi-Mu Yesus, mengasihi-Mu
kebaikan bersama. Yakin saudara bahwa ini akan terjadi dalam kehidupan kita semua. Mari Brother Hendro. Lagu ini sangat indah sekali. Puji Tuhan. Di mana lagu ini mengingatkan saya Ya. bahwa kita hidup itu perlu kita memperhatikan sesama kita. Amin. Teristimewa pada keluarga kita. Ya. Teristimewa pada keluarga. Iya. Suami istri dan anak-anak. Yes. Amin. Tapi kita juga jangan lupa kita harus memperhatikan juga kepentingan orang lain. Ya. Firman Tuhan mengatakan dalam Amin. Filipi 2 ayat 4, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, Yes. tetapi kepentingan orang lain. Amin. Kepedulian menjadi bagian dari kehidupan kita Amin. di dalam kerajaan surga. Amin. Nanti pun kita akan bersama-sama dengan Yes. Tuhan sebagai kepala daripada pemerintahan kita Amin. di dalam surga. Ya. Dan kita akan hidup bersama-sama Amin. Amin. Haleluya. dengan sahabat-sahabat kita. Malam hari ini kita belajar Ya. poin yang ketiga, melayani adalah bagian daripada Amin. keluarga yang diberkati Tuhan. Yes. Bagaimana melayani keluarga bersama dengan keluarga? Ya. Oh, saya bukan orang yang melayani, mungkin kalau orang lain bilang wah top gitu ya. Itu biasa-biasa aja. Kita melayani kayak kemarin saya sama istri melayani orang-orang yang parent di pinggiran terminal Blok M. Puji Tuhan. Ya, saya membagikan makanan, Iya. membagikan berjamaah, persembahan kasih Iya. buat mereka. Ya. Dan melihat ada belas kasihan buat mereka. Tunawisma ya. Tunawisma. Ya. Dan melihat ya, setiap bulan kita bersama keluarga dengan Oh, puji Tuhan. Jordan, dengan istri kita membangun pelayanan bersama dengan tunanetra. Iya. Ya, para tunanetra. Sudah 8 tahun ya, Iya, Brother, yang 8 luar tahun. biasa Iya. Tuhan pakai. Kita Amin. hidup itu Amin. harus mempedulikan Yes. orang lain. Buat apa kita hidup bahagian dengan kekayaan kita? Ya. Yang Tuhan mau kita bisa membahagiakan orang Ya. lain. Amin. Dan menjadi bagian buat kita di poin yang terakhir malam hari ini, Ya. bahwa melayani itu tidak sesuatu yang susah bersama Ya. dengan keluarga. Amin. Tetapi kalau kita Yes. mau melakukan sesuatu bukan untuk kepentingan kita sendiri, kita mau melakukan sesuatu adalah sebelas kasihan, Yes. Haleluya. pasti kita bisa. Amin. Amin. Saya mau mengambil kesimpulan malam hari ini tentang keluarga yang diberkati Tuhan. Ya. Poin yang pertama tadi saya sudah katakan, Ya. Takut akan Takut Tuhan. akan Tuhan. Keluarga yang takut akan takut akan Tuhan berarti kita punya kedaulatan bahwa Tuhan itu berdaulat penuh Iya. Amin. Amin. dengan atas keluarga kita. Iya. Dan kita harus punya fondasi tentunya Amin. ya, Ya. pada Tuhan. Yes. Ya, fondasi kita apa sih? Yesus. Firman Firman. Firman Tuhan. yang kita bersama-sama setiap hari kita berdoa Ya. pada Tuhan, ini menjadi fondasi daripada relationship kita dengan Amin. Tuhan. Ya. Dan yang ketiga, yang kedua, poin kedua, yaitu togetherness, Togetherness. bersama dalam keluarga. Keluarga. Amin. Doa bareng, Mesbah keluarga ya. mesbah keluarga Yes. bareng, makan bareng, ya, Amin. sharing dalam keluarga, jalan-jalan bareng, Puji Tuhan. family time. Dan Amin. yang ketiga adalah keluarga yang melayani. Saudara, keluarga yang melayani nanti Saudara Siswanto akan menjelaskan lebih detail. Karena ini adalah mentor saya juga. Tetapi Sama-sama, Pak. ada satu Ya. pesan saya sebelum mengakhiri ini, bahwa tentunya kalau kita menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, Ya. maka seluruh keluarga kita, di ayat yang ke-6 dikatakan, anak, cicit, cucu, semuanya seisi rumah, maka engkau akan diberkati. Amin. Yang Haleluya. percaya katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang dahsyat. Ya, puji Tuhan, saya sudah terberkati banyak sekali. Saya percaya dari Brother Hendro, Hardliners dimanapun sudah berada sekarang yang juga melihat bersama dengan kami, join dengan kami, pasti sudah mendapatkan yang luar biasa pesan Tuhan, bahwa
hanya satu kuncinya. Kita membawa keluarga kita hidup takut akan Tuhan, berpusat kepada Tuhan. He is the center of our life, of our family. Untuk apa kita punya rumah besar? Ya nggak salah dengan rumah yang besar, rumah yang indah. Tapi mari kita bangun apa yang ada di dalam rumah itu, yaitu keluarga kita, anak-anak kita, istri, anak-anak dan cucu-cucu. Mari kita bawa di dalam Tuhan. Dan mari bangunlah keluarga kita di dalam fondasi yang benar, firman Tuhan, dan di dalam hidup takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mungkin Peter ada informasi yang ingin disampaikan. Heartliners, malam ini luar biasa ya, banyak yang Tuhan bukakan buat kita pada malam ini. Dan sebelumnya kami akan memberikan sebuah pengumuman bahwa jika Heartliners yang mau didoakan dan punya rindu mau sharing sama kami ada di WhatsApp 0889 0889 5244. Di situ kita akan berdoa bareng-bareng, dan jika ada yang mau sharing silahkan sharing, dan mau bersaksi juga boleh. Apa saja kami siap bersama-sama dengan saudara. Amin. Dan jika ada Heartliners yang merindu untuk menabur di dalam ladang pelayanan Tuhan di program Solo Worship ini, silakan. Kami ada di BCA 237-006-1958. Tuhan pasti akan memberkati taburan saudara-saudara ya sekalian. Dan saudara-saudara, bahwa program ini tidak kami sendirian, tapi kami bekerja sama dengan Heartline, karena taburnya yang saudara kasih akan memberkati hamba Tuhan di daerah, karena ini adalah bagian daripada pelayanannya juga dari radio Heartline 100,6 FM. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, malam ini sudah menjadi bagian daripada kehidupan kami, dan siang ini juga sudah menjadi bagian daripada kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah menegur, bahkan Tuhan sudah mengingatkan kami. Terima kasih Bapak untuk berkat yang berlimpah pada malam ini melalui firman yang Kau berikan buat kami. Terima kasih untuk Pastor Hendro, berkati pelayanannya Tuhan, berlipat-lipat karena dengan cara yang luar biasa, juga di dalam usaha, dalam bisnisnya, dan juga dalam pelayanan bersama dengan ministry dengan tunanetra, dan juga di ministry bersama dengan full gospelnya. Tuhan pakai Pastor Hendro dengan cara yang luar biasa, kami percaya Tuhan. Di saat Tuhan sudah menemukan Pastor Hendro, berarti Tuhan juga punya rencana yang dasar di dalam kehidupannya, dalam keluarga bersama dengan Bu Elis dan anak-anak dan cucu. Tuhan memberkati berlipat-lipat kami. Terima kasih Bapak di sorga. Berkati Jordan. Terima kasih Tuhan. Jadi Jordan hari ini sudah menyiapkan waktunya untuk kami bisa share bersama-sama dengan kami. Kami percaya apa yang Dia berikan juga tidak sia-sia. Dan ungkapan hatinya adalah dari Tuhan juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami ditegur, kami dikuatkan oleh firman Tuhan, bahkan sharing kami pada malam ini. Terima kasih Bapak, dan sekali lagi kami akan terima berkat Tuhan. Mari kasih Tuhan, kita fokuskan mata di pikiran kita hanya kepada Tuhan, dan terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya, kiranya berkat kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, serta persekutuan dengan Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus yang selalu menyertai bersama dengan kita senantiasa sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kalinya. Dan semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan